Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas mengenai sosok Aryo Abdillah Palembang. Aryo Abdillah yang makamnya terletak di Kebun Sahang kilometer 4 depan Makam Pahlawan Palembang adalah Adipati Palembang pertama setelah kota itu jatuh dalam kekacauan akibat pemberontakan para Miswara dan kemudian dikuasai para bajak laut Cina di bawah pimpinan Liang Taoming, Cheng Poko, Chen Sui, dan Xi Jinping. Aryo Abdillah adalah putra Maharaja Majapahit Sri Kertawijaya, Wijaya Parakramawardhana Brawijaya V, yang berkuasa pada tahun 1447 sampai 1451 Masehi. Aryo Abdillah lahir dengan nama Kidila atau Arya Damar. Babak Tanah Jawi mencatat bahwa Kidila adalah putra Prabu Brawijaya dengan putri Denawa bernama Endang Sasmitapura, yang sewaktu hamil putri itu diusir dari keraton, yang membuat Kidila lahir di hutan Wonosalam di selatan ibu kota Majapahit. Kidila diasuh oleh uaknya Ki Kumbarawa, yang mengajarinya berbagai macam ilmu kesaktian. Sebutan Denawa dalam babak Tanah Jawi adalah istilah yang digunakan oleh orang Jawa untuk menyebut penganut ajaran Siwa Buddha, aliran Birarawa Tantra yang dalam upacara mistis Pancamakara menggunakan korban manusia. Dalam cerita tutur Bali yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti, ditemukan bahwa tokoh Arya Damar dikisahkan memiliki peran penting dalam usaha merebut Bali. Arya Damar juga digambarkan menjadi pahlawan yang tak terkalahkan ketika menumpas pemberontakan di Pasonggiri. Bahkan sewaktu Bri Daha putra Bri Wirabumi memberontak pada saat pemerintahan Rani Suhita, Arya Damar ditugasi untuk menumpasnya dan berhasil dengan baik. Kisah penumpasan gerakan maka Bri Daha ini belakangan ditulis oleh Pangeran Pekik dari Surabaya dalam cerita Damar Wulan. Di dalam babat Ratu Tabanan ditegaskan bahwa tokoh Batara Arya Damar, putra dari Sri Maharaja Brawijaya Raja Majapahit yang menjadi penguasa Palembang, adalah leluhur Raja-Raja Tabanan lewat keturunannya yang bernama Arya Yasan, sebagai penanda bahwa leluhur Raja-Raja Tabanan adalah keturunan Arya Damar. Nama gelar yang digunakan adalah Kiai seperti Kiai Nengah, Kiai Nyoman, Kiai Ketut, Kiai Lot, Kiai Danging, Kiai Arya, Kiai Agung, dan Kiai Gede, sebagaimana gelar yang digunakan keturunan Arya Damar di Palembang, Jawa, Madura. Di dalam silsilah Jawa-Jawa Madura, tokoh Arya Damar ditempatkan sebagai leluhur yang menurunkan Arya Menaksunaya, kakek dari tokoh Kiai Demang, Pelakaran, Kiai Adipati Pramono, Kiai Patali, Kiai Pratolo, yaitu para leluhur Raja-Raja Madura. Cakraningrat dan Aryo Adikoro. Sementara itu dalam naskah Cedak Puspanegara, tokoh Arya Damar dianggap sebagai leluhur bupati-bupati di Jawa lewat keturunan putranya yang bernama Raden Husein, Adipati Terung. Seperti keturunan Arya Damar di Bali dan Madura, keturunan Raden Husein menggunakan gelar kiai seperti bupati-bupati Gresik, Lamongan, Pasuruan, dan Bangil. Kiai Tumenggung Pusponegoro, Kiai Tumenggung Joyonegoro, Kiai Tumenggung Puspodirono, Kiai Tumenggung Puspodirjo, Kiai Tumenggung Mangunadirjo, dan Kiai Ngabehi Yudonegoro. Sampai diangkat menjadi Adipati Palembang, Arya Damar masih menganut agama Siwa Buddha, aliran Birarawa Tantra. Atas jasa Sunan Ampel yang dari Campa ke Jawa singgah di Palembang, Arya Damar memeluk Islam dan menggunakan nama Arya Abdillah. Menurut sumber historiografi lokal di Palembang, keberadaan tokoh Arya Damar dihubungkan dengan kedatangan sebuah armada asal Jawa yang dipimpin Kholik Hamirullah dari sekampung Danau, Pedamaran. Kholik Hamirullah diambil menantu oleh Rio Minyak Usang sekampung dan diberi nama Rio Damar. Rio Minyak Usang sekampung sejatinya adalah orang Arab bernama Syarif Husin Hidayatullah yang menjadi kepala di Pulau Sekampung.
Di sekampung ia mengajarkan Islam kepada masyarakat di sekitar danau dan Lebak yang penduduknya menganut agama Buddha. Karena penduduk tidak bersedia mengikuti ajaran masuk Islam dari Syarif Husin Hidayatullah, maka beramai-ramai menyingkir ke Lebak Teluk Rasau, Lebak Air Hitam, Lebak Segalau, bahkan ke Tanah Talang Melindung Bunian. Melalui gerakan dakwah yang dilakukan Rio Damar, para penduduk yang sudah menyingkir itu bersedia memeluk Islam atas jasanya itu. Wilayah sekitar danau dan Lebak dinamakan Pedamaran. Keberhasilan dakwah Arya Damar dalam dakwah diungkapkan pula dalam historiografi sewaktu Palembang dipimpin Ratu Sinuhun, Ning Sakti. Untuk membantu sang ratu, Rio Damar didatangkan dan diberi jabatan sebagai pati yang bergelar Aryo Damar atau Aryo Abdillah. Selama pemerintahan Ratu Sinuhun Ning Sakti yang dibantu Aryo Damar, agama Islam berkembang pesat dari Palembang sampai ke Jambi, Bengkulu, dan Riau Daratan. Dengan memahami bahwa Palembang selama berabad-abad menjadi pusat kekuatan Sriwijaya yang pengaruh ajaran budayanya sudah berurat akar di masyarakat. Sudah sangat wajar jika penduduk di pedalaman pun menolak untuk mengikuti ajaran Islam oleh seorang juru dakwah seperti Syarif Husin Hidayatullah. Sedangkan dakwah Islam yang dilakukan Arya Damar dinilai berhasil karena tokoh yang sejak kecil dididik dalam ajaran Siwa Buddha aliran Bhairava Tantra itu sangat memahami jiwa dan sudut pandang penduduk yang beragama Buddha. Sehingga dengan sukarela mereka mengikuti ajakan Arya Damar untuk masuk Islam. Fakta sejarah terkait berkembangnya agama Islam di Palembang pada masa Arya Damar memerintah tampak pada kemunculan Raden Patah dan Raden Kusen, putra yang sejak kecil diasuh secara Islam dan kemudian keduanya pergi ke Jawa, berguru kepada Sunan Ampel dan berhasil menjadi tokoh penyebar Islam pada era Wali Songo. Putra Arya Damar hasil pernikahan dengan Nyai Sahilan, putri Rio Menak Musang sekampung alias Syarif Husain Hidayatullah yang dinamai Raden Sahum dengan gelar Pangeran Pandanaran yang menjadi Adipati Semarang, menurunkan penyebar Islam termasuk di pedalaman Jawa, Sunan Tembayan. Nah, itulah pembahasan mengenai sosok Arya Damar itu sendiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.